Salam jumpa untuk kita semua. Ave Maria, Maria Ave. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, berada dalam lindungan dan penyertaan Tuhan dimanapun kita berada. Nah, pada video kali ini kita akan sama-sama berefleksi berkaitan dengan maaf, terima kasih, dan syukur. Tentunya ketiga hal ini sudah tidak asing di telinga kita. Sering kita gunakan dalam kehidupan keseharian kita, dalam doa-doa kita, dalam perjalanan kehidupan keseharian kita bersama dengan sesama di sekitar kita. Nah, yang pertama berkaitan dengan kata syukur. Syukur di mana kita berterima kasih kepada Tuhan untuk segala hal yang Tuhan berikan. Kita bersyukur untuk nafas kehidupan, kita bersyukur untuk segala anugerah, rahmat, berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Baik itu keluarga kita, segala hal dalam kehidupan kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita, ataupun semuanya. Satu pengalaman saya berkaitan dengan bersyukur atau syukur, di mana saya dulunya adalah orang yang sangat malas untuk berdoa. Saya sangat menjauhkan diri dari Tuhan. Saya tidak mendekatkan diri saya dengan Tuhan. Saya orang yang mau dibilang sangat malas untuk berdoa, karena menurut saya doa itu membosankan dan membuat saya ngantuk. Tetapi berkat dorongan dari mama saya sekarang berusaha untuk rajin misa pagi, dan saya merasa banyak perubahan dengan saya selalu bersyukur dengan apa yang ada dalam kehidupan saya. Dulunya saya tidak bersyukur. Saya merasa bahwa ini masih kurang, ini belum apa-apa. Kenapa Tuhan berikan saya cuma seperti ini? Kenapa tidak lebih? Kenapa dia bisa seperti itu? Kenapa saya tidak? Kenapa saya cuma seperti ini? Kenapa saya tidak seperti itu? Kenapa begini begitu? Saya selalu tidak bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan bagi saya. Saya tidak bersyukur dengan apa ada yang dalam diri saya. Saya tidak bersyukur atas hal itu. Tapi semakin kesini, dengan saya selalu bersyukur, saya berterima kasih kepada Tuhan. Saya mencoba menerima semua yang Tuhan berikan. Saya bersyukur untuk keluarga saya, untuk semua yang saya terima dalam kehidupan saya. Dari situ saya rasa ada yang berubah. Tuhan mengubah semuanya. Dengan saya bersyukur, Tuhan mengubah yang awalnya menurut saya hal itu sulit menjadi mudah. Hal yang dulunya menurut saya berat menjadi ringan. Segala sesuatu yang menurut saya tidak mungkin, Tuhan ubah menjadi mungkin. Saya dengan mengikuti misa pagi, saya merasa lebih tenang. Saya merasa Tuhan bersama-sama dengan saya. Hal yang saya rasakan yang dulunya menurut saya susah, sulit menjadi ringan, yaitu di mana dulu saya di sekolah, saya belajar, saya rajin belajar, tetapi kok pada saat ujian, pada saat mengerjakan ulangan dan mengerjakan latihan tugas, kok susah, sulit, tidak mudah. Padahal teman-teman lain kok mudah, kok saya sulit. Kenapa? Karena apa? Karena saya tidak bersyukur atas diri saya. Saya tidak pernah berterima kasih kepada Tuhan. Saya tidak pernah mendekatkan diri saya dengan Tuhan. Tetapi dengan saya mendekatkan diri kepada Tuhan, yang menurut saya tidak mungkin. Jujur, pada saat ujian di waktu saya kuliah semester 2, ujian logika. Pada saat ujian logika, jujur saya tidak belajar, karena menurut saya, logika berarti menggunakan nalar saya, menggunakan pikiran saya sendiri, menggunakan logika saya sendiri, tidak harus belajar. Sebenarnya saya harus belajar karena ada beberapa bagian penting yang dalam pembelajaran logika yang tidak saya ketahui dan harus saya mau dibilang harus dihafal seperti itu. Tetapi pada saat ujian, saya mampu mengerjakannya, dan puji Tuhan, saya mendapat nilai tertinggi dalam kelas saya. Dan saya merasa bahwa ini semua pekerjaan Tuhan. Ini Tuhan yang kerjakan, bukan saya. Karena saya selalu bersyukur dengan talenta yang Tuhan berikan bagi saya. Saya bersyukur dengan apa yang ada dalam diri saya. Saya berterima kasih Tuhan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan untuk hari-hari yang Tuhan berikan bagi saya, untuk semua kemampuan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya, dalam diri saya. Saya bersyukur untuk itu, dan saya berpasrah seutuhnya kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan untuk diri ini, untuk talenta ini, untuk kelebihan ini. Dengan bersyukur, saya mampu untuk melakukan hal tersebut yang menurut saya mungkin saya akan program ulang, tapi ternyata nilai saya paling tinggi di kelas saya. Toh teman-teman saya yang mereka menurut saya bisa, kok nilainya
Tuhan, saya lulus dengan nilai tertinggi dan saya mendapatkan nilai akhir dengan nilai yang mau dibilang paling tinggi untuk logika, yaitu 96. Dan dari situ, karena nilai-nilai saya bersyukur kepada Tuhan untuk semuanya. Tuhan, terima kasih untuk nilai ini. Terima kasih Engkau menyertai aku. Terima kasih Tuhan, Engkau membimbing aku. Dengan segala kekuranganku, aku percaya dengan bersyukur dengan apa yang ada dalam diriku. Dengan diriku apa adanya ini, Engkau membantu aku menyelesaikan segala hal yang menurut aku tidak mungkin menjadi mungkin. Maka marilah saya mengajak semua kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Entah hal itu yang menurut kita, menurut manusia ya, menurut pandangan manusia hal itu tidak baik, tetapi bersyukurlah Tuhan punya rencana yang indah bagi kita semua. Bersyukur untuk apa yang Tuhan berikan. Jangan pernah mengeluh. Selanjutnya berkaitan dengan kata maaf dan terima kasih. Kata terima kasih, saya punya satu pengalaman yang menyedihkan menurut saya, dimana pengalaman itu dengan kakak kandung saya yang pertama. Dia adalah seorang pegawai kantoran. Nah, setiap pagi dia pergi ke kantor dan dia sering meminta saya untuk mengantarkannya ke kantor. Setibanya di kantor, saya selalu mengharapkan satu hal dari dia, yaitu kata terima kasih. Terima kasih sudah mengantarkan. Tetapi hingga saat ini dia belum pernah mengatakan hal tersebut bagi saya, dan jujur hal itu sangat menyayat hati saya, dimana saya berpikir bahwa apakah sulit mengucapkan kata terima kasih? Bukankah saya sudah menolong Anda? Bukankah saya sudah membantu Anda? Tidakkah Anda memberikan sedikit rasa hormat bagi saya? Tidakkah Anda memberikan rasa kata terima kasih itu merupakan suatu tanda di mana kita menghormati seseorang. Kita bersyukur karena orang tersebut telah membantu kita. Nah, dari situ saya berusaha mengambil hikmahnya, di mana saya sebagai pribadi saya harus mampu mengucapkan kata terima kasih kepada siapapun, terlebih orang yang menolong saya, orang yang membantu saya dalam kesusahan saya, dalam kesulitan saya, dengan hal yang mempersulit saya, di mana dia ada dan membantu saya. Saya harus mampu untuk mengucapkan kata terima kasih itu kepada orang tersebut. Kata terima kasih itu merupakan salah satu kata penghormatan saya, satu kata yang di mana membuat orang tersebut merasa bahwa dia dihormati, dia dijunjung, dan ya seperti itu ya, dia dihormati, bahwa yang dia perbuat itu memang sangat membantu saya, adalah berkat bagi saya gitu. Dan untuk kata maaf sendiri, kata maaf itu cenderung banyak orang yang karena egonya membuat dia tidak berani untuk mengucapkan kata maaf jika berbuat salah, dan sulit untuk memberikan maaf di saat orang lain meminta maaf kepadanya. Kita sebagai manusia, kita tidak boleh untuk menaikkan ego kita berkaitan dengan kata maaf. Satu pengalaman saya berkaitan dengan kata maaf, pada satu kesempatan kami melakukan perekaman perkusi untuk mengambil nilai ujian akhir semester mata kuliah perkusi, kelas perkusi. Di situ terjadi satu percecokan antara saya dengan teman laki-laki saya, dikarenakan ego saya terlalu tinggi. Saya jujur saya sempat jengkel karena dalam proses latihan teman saya ini jarang hadir. Nah, pada saat perekaman dia banyak bercanda, dia banyak melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dilakukan, seperti tertawa, bermain gila dengan teman gitu. Jadi membuat saya jengkel, dan pada satu ketika pada saat perekaman dia selalu melakukan kesalahan. Akhirnya membuat saya seperti emosi saya sebagai manusia yang lemah, saya emosi, kesabaran saya sudah habis, dan saya bilang seperti ini: kalau terlalu banyak bercanda, cukup, tidak usah lagi rekam, biar ini kami saja yang rekam. Kalau memang Anda tidak mau merekam, ya sudah, tidak usah rekam. Dari situ emosi saya membuat dia juga mengucapkan kata-kata kasar kepada saya dan membuat hati saya sakit. Nah, dari situ ya sudah, saya pergi tanpa pamit dengan mereka. Saya merasa bahwa saya tidak dihargai, saya tidak dihormati di situ. Saya merasa bahwa saya direndahkan. Sudahlah, biarkan saja, saya pergi saja, biarkan mereka sendiri. Akhirnya
saya pergi ke kosan teman saya. Nah di situ karena ego saya yang tinggi, sebenarnya saya berpikir bahwa mungkin saya yang terlalu keras, saya harus meminta maaf. Tetapi karena ego saya merasa bahwa sudahlah, malu-maluin saja saya, memalukan sekali kalau saya yang pergi minta maaf. Kan tadi saya yang marah-marah, saya yang banyak bacot di sana, saya yang banyak ngomong gitu. Sudahlah, ego saya terlalu tinggi, saya malu untuk mengucapkan maaf kepada dia. Yang menurut saya melukai hatinya juga. Tapi akhirnya karena mereka teman-teman saya, mereka kembali kepada saya, mereka mencari saya, mereka menjemput saya di kosan teman yang satunya yang saya pergi itu. Mereka menjemput saya. Terus di situ teman saya yang sempat berdebat dengan saya, sempat saling beradu mulut dengan saya. Di situ sebelumnya dia sempat diam, dia marah. Tetapi karena dia yang sudah datang, membuat hati saya juga tergerak. Akhirnya saya pergi dan di situ kami saling maaf-maafkan. Saya meminta maaf kepada dia dan dia memaafkan saya. Demikian dia juga merendahkan hatinya, dia minta maaf kepada saya dan saya juga memaafkan dia. Nah di situ saya banyak mendapat pengalaman di mana bahwa dengan memaafkan, hubungan kita yang sebenarnya rusak dengan manusia lain, hubungan yang tidak baik, tidak sehat, menjadi satu hubungan yang sangat lebih erat lagi. Dan di mana saya merasakan bahwa sekarang dia dengan saya memiliki satu hubungan di mana kami lebih saling menghormati. Saya lebih menghormati dia dan dia lebih menghormati saya dibanding sebelum saya dan dia saling maaf-maafan seperti itu. Dan saya merasa bahwa memaafkan itu perlu dan meminta maaf juga itu perlu. Meminta maaflah jika Anda merasa bahwa Anda salah. Walaupun kita merasa bahwa kita benar, tetapi dengan meminta maaf terlebih dahulu akan membangun suatu hubungan yang erat dengan sesama kita. Kita akan membangun suatu hubungan yang relasi yang baik antara kita dengan sesama kita. Dan itu yang Tuhan harapkan dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan mau. Adanya keserasian, adanya kerukunan dalam kehidupan kita dengan sesama kita dalam perjalanan kehidupan kita sehari-hari. Banyak sekali yang bisa kita ambil dari 3 kata ini: bersyukur, terima kasih, dan maaf. Bersyukur itu sangat perlu. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab baiklah Dia. Bersyukur atas apa yang Tuhan berikan, karena dengan bersyukur segala hal yang ada dalam kehidupan kita, apapun itu, akan menjadi rahmat berkat bagi kehidupan kita. Segala hal yang tidak mungkin menurut kita akan menjadi mungkin. Jangan pernah malu untuk berterima kasih, karena dengan berterima kasih orang merasa bahwa mereka dihargai, mereka dihormati, mereka dijunjung. Dan dengan demikian relasi kita pun akan baik. Demikian halnya juga dengan kata maaf. Jangan pernah malu untuk meminta maaf. Jangan pernah malu untuk memberikan maaf. Karena dengan meminta maaf dan memberikan maaf, kita membangun satu relasi yang baik antara kita dengan sesama. Dan itu yang Tuhan harapkan dalam kehidupan kita. Semoga refleksi hari ini bisa membangun kita semua untuk berani bersyukur, meminta maaf, dan berterima kasih. Kita lebih mampu untuk bersyukur kepada Tuhan atas semua yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Semoga kita tidak malu untuk selalu meminta maaf, memberikan maaf, dan mengucapkan kata terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa di surga, terima kasih Bunda Maria, terima kasih Santo Yosef mempelainya. Terima kasih untuk segala yang Tuhan berikan dalam kehidupanku ini. Terima kasih. Terima kasih untuk sesama. Terima kasih untuk semua hal kebaikan Tuhan dalam kehidupan yang telah aku rasakan. Maaf untuk semua kekuranganku. Maaf untuk semua kelalaianku. Maaf untuk segala hal yang aku perbuat yang tidak sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Oke, setelah kita sama-sama berefleksi, sekarang Eva punya satu film animasi yang untuk ditonton berkaitan dengan memaafkan. Semoga film ini berguna dan menjadi pedoman kita untuk kedepannya untuk bisa memaafkan orang lain dan bisa berbuat baik, juga selalu bersyukur dengan apa yang ada dalam diri kita. Selamat menonton.
Hei. Hmm. 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 Menutup refleksi kita, mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan untuk kita mampu bersyukur, mampu berterima kasih, dan mampu untuk memaafkan dan meminta maaf. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu atas hari ini. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan. Kami bersyukur untuk semua orang, keluarga, kerabat, dan semua orang yang ada di samping kami, di sisi kami dalam keadaan apapun. Kami berterima kasih untuk semua itu Tuhan. Kami terima kasih atas segala hal yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kebaikan-Mu dalam pekerjaan kami, dalam perkuliahan kami, di sekolah, dan di mana kami berada. Kebaikan Tuhan lewat sesama kami. Kami berterima kasih untuk semua itu Tuhan. Ya Tuhan, kami memohon ampun. Kami meminta maaf atas semua kekurangan kami, kelalaian kami, kekurangan kami sebagai seorang manusia yang tidak sempurna. Kami meminta ampun Tuhan, kami meminta maaf. Bantulah kami Tuhan untuk selalu merendahkan diri kami, untuk selalu mampu untuk bersyukur kepadamu, untuk selalu mampu menerima yang Engkau berikan bagi kami, untuk selalu mampu mengucapkan kata terima kasih kepada sesama kami, untuk selalu mampu meminta maaf dan memohon semua dosa-dosa kami. Semoga kami tidak malu untuk meminta maaf dan memberikan maaf kepada sesama kami. Namamu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah bersama-sama dengan saya mendalami 3 kalimat ini, 3 kata ini. Maaf, terima kasih, dan syukur. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi dengan refleksi-refleksi lainnya. Dan semoga refleksi kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua dan bagi semua kita yang menontonnya. Sampai jumpa di lain waktu. Ave Maria, Maria Ave.